Dari perayaan Tumpeng Landap adalah bagaimana seorang manusia menajamkan hati, pikiran, dan rasanya. Jadi di dalam Maharaina atau Hari Raya Tumpeng Landap, yang memurti adalah atau sedang beryoga adalah ide Sang Hyang Betara Siwa turun sebagai Sang Hyang Aji Pasupati. Nah, di dalam Raina Tumpeng Landap kita senantiasa harus menajamkan diri, menajamkan pikiran, dan menajamkan rasa, yakni olah pikiran, olah diri, dan olah rasa. Mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk, kita bisa memilah dan memilih. Bukan hanya sampah saja yang dipilah dan dipilih, tapi perbuatan juga harus dipilah dan dipilih. Mana yang baik, mana yang buruk. Contohnya ada teman yang membuli temannya yang lain, yang melihat apakah akan diikuti membuli ataukah tidak, ataukah kita akan menegur orang yang membuli. Itu kita yang memiliki pilihan. Nah, dengan ketajaman, biasanya di ketajaman itu diimplementasikan ke arah mana? Apa yang biasanya yang bersifat tajam? Keris lagi? Ya, pisau. Nah, diharapkan di Raina Tumpeng Landap manusia bisa menajamkan pikiran, rasa, kemudian perbuatan baik. Itu layaknya benda-benda tajam seperti keris, kemudian tombak, kemudian contohnya lagi pisau dan lain-lain. Nah, ini ada anak-anak juga memahami bahwa keris itu sakral tetapi tidak harus ditengatkan, ya. Supaya kalian memahami keris itu sakral karena digunakan dalam upacara agama keagamaan, baik terutama di keagamaan Hindu. Itu Pak Guru rawat selalu jaga, ya, sampai seperti bayang menjaga anak-anak dan menjaga istri dirawatnya. Jadi akan terawat karena keris merupakan warisan nasional, warisan budaya yang sudah diakui oleh UNESCO. UNESCO yang mengakui keris. Jadi wajar dan sepatutnya lah kita juga harus menjaga dan merawat. Menjaga dan merawat keris tidak harus disimpan terus, tidak berani dibuka, karena pemahaman masyarakat itu keris ketika sudah ditaruh tidak berani disimpan, tidak berani dibuka karena tengat, ditengatkan. Akhirnya ketika dibuka sudah karatan, sudah rusak. Jadi sehingga yang memiliki keris atau yang punya keris entah tetangga hendaknya dirawat dengan baik, ya, supaya keris-keris itu bisa terjaga kelestariannya, ya, bisa terjaga kelestariannya. Hei, dibilang menyakiti, nanti dibuang, dilarung ke sungai atau ke laut, kasihan saksi sejarah. Ini keris merupakan saksi sejarah ketika dulu berperang. Keris merupakan senjata tikam, bukan senjata untuk bebas nantinya, untuk ngorok siap, untuk ngorok pucet, bukan. Tetapi dulu keris digunakan untuk senjata tikam ketika berperang. Ya, keris tidak memiliki bilah yang tajam, tetapi cuma ujungnya yang runcing. Makanya digunakan untuk menikam, bukan mengiris. Nah, ini ada beberapa contohnya keris yang berluk, yang memiliki luk itu disebut keris, yang lurus disebut kadutan. Seperti ini disebut kadutan. Ya, biar anak-anak juga memahami, tidak takut dengan benda-benda seperti ini. Ya, karena sekarang di zaman modern benda-benda seperti ini dijadikan koleksi, bukan lagi dikoleksi kemudian disakralkan, tidak ditengetkan, ya. Yang Pak Guru pegang ini adalah keris Kamardikan, keris baru yang dibuat di era setelah kemerdekaan, makanya disebut keris Kamardikan.
Di sini memiliki simbol Semar atau Sanghyang Ismaya. Alasan juga keris Bali memiliki sarang danganan. Ini contoh namanya danganan yang dipegang, danganannya ukir. Ya, danganannya ukir. Kemudian biasanya memiliki warangka juga ada yang ukir. Nah, kalau warangkanya ini disebut modelnya adalah jejantrahan. Beda dia. Yang ini disebut model kekandikan. Kandek ya modelnya. Kalau yang ini batu poh, seperti mirip seperti batu poh. Nah, danganannya pun beda namanya. Danganannya ini seperti namanya panji, kepanjian. Kemudian kalau yang ini praraja atau pradewa, modelnya seperti bentuk manusia atau bentuk dewa. Ini kebetulan Wisnu dia, karena memegang cakra. Model sangan tanganannya. Ada yang berlut kerisnya. Ini namanya ganjil tunggal, tidak ada beda ganjilnya. Kemudian luknya ini dihitung dari arah depan. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luk 7. Nah, terkadang di keris di satu bilah dengan bilah yang lain memiliki pamor yang berbeda. Ini guratan-guratan yang putih ini disebut dengan pamor. Guratan-guratannya ada yang pamornya berbeda. Contohnya seperti ini. Ini luk 7 juga. Dia coba dilihat pamornya dengan bilah yang berbeda. Ya, bilah di dalam satu bilah keris di kedua sisinya dia memiliki pamor yang berbeda, dia tidak sama. Ini namanya pamor sliwah. Kalau di Bali dibilang pamor sliwah. Terkadang di dalam satu bilah, satu muka, satu gininya ada 2 atau 3 bilah, 3 pamor. Itu kadang namanya Dwiwarno atau Dwiwarno nama pamornya. Padat dan panjang serta lebar. Unikannya tanpa ada namanya kayak serat renggang-renggang. Ini pulang dia besinya. Unikan keris Bali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, luk keris itu ada dari luk 1. Kalau luk 1 itu keris kadutan, kadu yang lurus. Kemudian luk 3, tidak ada yang luk 2 ya. Nah, luk 3, luk kelok-keloknya ini dinamakan dengan luk. Ya, luk. Kemudian ini kelok-keloknya luk. Ada yang luk 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ada juga yang luk 15, 17, 19 dengan nama yang berbeda juga. Ya. Tapi kalau kadutan terus lurus, ya tetap segitu-gitu lurus ya, tidak ada. Makna dari sebilah keris. Ya, makna dari sebilah keris supaya kalian memahami makna dari sebilah keris, dia memiliki yang seperti ini, berkelok-kelok berbagai macam rintangan yang dihadapi oleh manusia. Akhir tujuannya adalah satu, ke atas, yakni yang maha kuasa. Keris lurus, dia memiliki makna bagaimana hati, perkataan, pikiran kita lurus dengan yang maha kuasa. Itu maknanya. Kalau keris lurus, berkelok-kelok berbagai macam rintangan, hadapi tantangan juga, tetap tujuan kita adalah memuja yang maha kuasa. Ada yang ingin bertanya supaya tujuannya memberikan edukasi, kebetulan di Tumpak Landap dan kebetulan Pak Guru juga punya, supaya anak-anak itu tidak takut dengan barang-barang seperti itu. Ya, bukan artinya pamer, tapi supaya anak-anak bisa memahami, bisa mengerti. Seperti kata Pak, satu buah keluarga memiliki satu buah keris. Kalau di perkerisan dibilang the power of keris. Keris memiliki power tersendiri itu. Dan kalau di Pak Guru bilang, ya, kalau Pak Guru bilang keris adalah sebuah investasi. Ya, ini wah, kayak raja deh ya.